Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom semuanya. Baik saudara yang ikut ibadah di tempat ini secara onsite maupun yang ikut secara online lewat YouTube. Saya selalu berharap dan berdoa agar kita semua selalu sehat, baik-baik dan ada dalam perlindungan Tuhan. Amin. Saudara, tema besar gereja kita bulan Juli ini yaitu tentang relasi sehat dengan Tuhan. Dan tema firman Tuhan minggu ini, hidup dalam anugerah Tuhan. Kita akan membaca di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kita semua, saudara dan saya, bahwa kita ini diciptakan dalam Yesus Kristus sebagai ciptaan baru untuk melakukan pekerjaan baik, menjadi berkat. Karena itu kita harus selalu hidup di dalam Yesus, hidup dalam anugerahnya. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana caranya supaya saudara dan saya kita senantiasa hidup dalam anugerah Tuhan. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10 firman Tuhan berkata, semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Saudara, dari ayat firman Tuhan ini kita akan melihat ada paling sedikit 4 kebenaran. Saya buat dengan akronim 4M, supaya saudara nanti pulang di sini ingat ya. Nah, bagaimana kita bisa hidup dalam anugerah Tuhan. M yang pertama, kita harus memahami anugerah Tuhan. Apa anugerah Tuhan itu? Tadi di dalam ayat yang ke-89 kita sudah baca. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anugerah adalah pemberian, ganjaran dari seorang yang berkedudukan tinggi, sang pencipta, ya, orang besar dan terhormat pada mereka yang kedudukannya lebih rendah. Anugerah itu adalah kasih karunia atau pemberian Tuhan. Saudara, kasih karunia atau anugerah berasal dari bahasa aslinya Ibrani itu ken dan bahasa Yunani charis. Nah, dalam perjanjian lama Tuhan menunjukkan anugerahnya, kasih karunia-Nya kepada bapak-bapak leluhur dan bangsa Israel. Ya, kita melihat bahwa oleh karena anugerahnya, kasih karunia-Nya Abraham menjadi bapak orang percaya. Oleh karena kasih anugerahnya Musa bisa dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Nah, sedangkan dalam perjanjian baru, anugerah Tuhan ditunjukkan dengan menyelamatkan kita, manusia yang berdosa, dari hukuman kekal melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib di Bukit Golgota. Nah, saudara, kita akan belajar untuk memahami apa sih yang membuat kita hidup dalam kasih karunia. Yang harus kita pahami tentang anugerah Tuhan atau kasih karunia ialah bahwa Allah adalah sumber kasih karunia.
Allah sumber kasih karunia ditulis di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi yang pertama harus kita pahami bahwa Allah adalah sumber kasih karunia kita. Yang kedua, anugerah adalah mutlak hak dari prerogatif Tuhan, hak istimewa Tuhan. Keluaran 33 ayat 19 berkata, aku akan memberikan kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihi. Saudara, jadi sungguh anugerah Tuhan itu adalah pemberian yang Tuhan sendiri punya otoritas untuk memberikan kepada siapa yang Dia mau. Jadi anugerah atau kasih karunia itu adalah hak mutlak Tuhan untuk diberikan kepada kita manusia. Yang ketiga, prinsip dari kasih karunia adalah pemberian Tuhan berdasarkan kemurahan hati Tuhan. Bukan berdasarkan kebaikan kita, usaha kita. Roma 9 ayat 16 mencatat, jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Jadi kasih karunia itu diberikan kepada kita itu tergantung dari kemurahan hati Tuhan. Ya, itu sebabnya kita nggak bisa iri dan kita juga nggak bisa sombong. Kenapa ya orang itu mendapat kasih karunia, anugerah dari Tuhan. Kelihatannya hidupnya bisa dipakai Tuhan. Tapi kenapa saya enggak? Kenapa dia kelihatannya diberkati secara materi, kenapa saya enggak? Semua itu adalah kasih karunia. Kita nggak boleh iri, kalau kita diberikan kasih karunia yang lebih juga tidak boleh sombong. Jangan ada seorang pun yang memegahkan diri. Kasih karunia juga yang keempat yaitu Tuhan, anugerah Tuhan itu diberikan dengan limpah, ya, nggak pelit-pelit. Seperti air terjun Niagara yang terus mengalir. Masalahnya kita mau nerima enggak kasih karunia Tuhan itu? Kita mau buka bahwa tempat yang besar untuk menerima kasih karunia Tuhan, ataukah kita bawa sendok, ya, sehingga mental enggak ada dapat apa-apa. Nah, di dalam 1 Timotius 1 ayat 14 dikatakan, malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Saudara, kita bersyukur bahwa anugerah Allah yang terbesar adalah Yesus Kristus bagi kita. Dan yang kelima, anugerah Tuhan itu menyertai kita, ya, nggak pernah meninggalkan kita, selalu menyertai kita. Firman Tuhan berkata 1 Korintus 16 ayat 23, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita. Tuhan berjanji bahwa Dia akan selalu menyertai kita, kasih karunia-Nya selalu beserta dengan kita. Saudara, kalau kita tahu Rasul Paulus itu rasul yang dipakai Tuhan, walaupun hidupnya dulunya adalah penganiaya jemaat, tapi setelah dia berjumpa dengan Yesus, dia tahu bagaimana caranya untuk bersandar pada kasih karunia. Dia berkata di dalam Filipi 3 ayat yang ke-9, dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan atau iman. Saudara, inilah salah satu cara untuk kita bisa hidup dalam kasih karunia Tuhan, dalam anugerah Tuhan, yaitu bahwa anugerah Tuhan, kasih karunia itu bukan didapatkan dengan usaha kita, dengan amal kita, dengan perbuatan kita, tapi kasih karunia itu adalah pemberian Allah. Pemberian Allah yang harus kita terima. Kasih karunia tidak bisa dibeli dengan uang. Kasih karunia tidak bisa diganti dengan amal kita. Kasih karunia itu harus diterima dengan iman dan kasih dalam Yesus Kristus. Jadi ketika kita memahami kasih karunia begitu limpah, kita perlu menerimanya dengan iman dan kasih dalam Yesus Kristus. Seorang misionaris di Filipina, dia menerangkan tentang kasih karunia kepada seorang ibu yang kaya. Ibu ini nggak ngerti apa itu kasih karunia, sehingga dia berkata, saya mau beli kasih karunia. Nggak bisa dibeli kasih karunia itu. Dia contohkan begini, ibu, kasih karunia itu seperti ini. Ibu mau ngasih rumah ke anak ibu, tapi anak ibu berkata, mah nanti saya akan nyicil, bayar, akan ikut andil $8 sehari, supaya aku bisa menambah
ya, menambah pemberianmu rumah itu. Jadi ada andil juga. Nah, kemudian ibu ini akhirnya ditanya, gimana ibu seneng nggak kalau anak ibu melakukan itu? Nggak seneng. Kayaknya nggak menghargai, saya mau kasih cuma-cuma gratis. Kok mau ikut-ikutan bayar? Akhirnya misionaris ini melanjutkan, benar ibu. Seperti itulah yang ibu katakan kepada Allah. Ibu ingin ikut membayar apa yang telah Yesus lunasi untuk kita. Rumah di sorga itu adalah hadiah. Tidak sepatutnya kita berusaha untuk ikut membayarnya. Lalu ibu itu mengerti dan memahaminya. Saudara, di seluruh dunia ini masih ada banyak orang yang beriman, yang bermaksud baik, menolong Tuhan. Baik orang kaya maupun orang miskin yang masih ingin memahami walaupun Yesus telah membayar dengan lunas di kayu salib. Mereka mengira bahwa mereka harus melakukan sesuatu untuk memperoleh kasih karunia, untuk memperoleh anugerah Allah. Sehingga mereka berusaha sedapat mungkin untuk membayar keselamatan dengan amal baik, dengan usaha dari dalam dirinya. Hari ini kita diingatkan bahwa anugerah Tuhan itu bukan didapatkan dengan usaha kita, bukan bergantung pada perbuatan kita, tetapi itu pemberian hadiah yang Tuhan berikan bagi kita dengan cuma-cuma, dengan gratis. Yang harus kita lakukan adalah apa? Menerima dengan iman, dengan kasih dalam Yesus Kristus. Saudara, setiap kita melupakan kebenaran ini, maka kita akan berpikir bahwa kita harus berusaha untuk mendapatkan kasih karunia dengan melakukan hukum Taurat. Menjadi legalistis, menjadi legalisme, di mana kita meyakini bahwa pada apa yang kita bisa lakukan untuk Tuhan. Kita sesungguhnya harus menerima dengan iman. Kita harus mengikuti daftar hukum, kalau tidak kita memahami ini dengan benar. Kita merasa bahwa Yesus harus ditambah apa. Tapi kalau kita mengerti, memahami kasih karunia itu tidak bisa kita dapatkan dengan membayarnya, dengan usaha kita. Maka kita sungguh-sungguh akan mensyukuri akan kasih karunia Tuhan. Yang perlu kita terima, siapa saudara yang belum menerima kasih karunia Tuhan, biar kita mau menerimanya pada hari ini. Saudara, ketika kita memahaminya, kasih karunia dengan benar, maka kita tidak akan terjebak untuk kita melakukan sesuatu. Merasa Yesus itu tidak cukup, tapi ketika kita menyadari, ketika kita memahami anugerah Tuhan dengan benar, kita tidak akan menjadi orang yang mudah menghakimi. Ketika kita melihat orang-orang yang tidak sesuai dengan kita, tapi kita akan bisa memaafkan, mengampuni orang. Kita bisa beramah, kita bisa berempati dengan orang yang tidak sesuai dengan kita. Karena apa? Karena kita tahu kita mendapat kasih karunia. Yesus senantiasa mengampuni kita dengan terus menerus. Yesus senantiasa mengasihi kita. Karena itu biarlah pada pagi hari ini, siapa di antara kita yang sering kali berkata, aku Tuhan melakukan ini untuk mendapatkan kasih karunia-Mu. Stop, kita hanya perlu menerima dengan iman. Terima kasih karunia Tuhan yang berlimpah. Dan hiduplah di dalam kasih karunia, di dalam anugerahnya, amin. Nah saudara, karena itu mari hiduplah di dalam anugerah Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita. Jangan meragukan kasih dan kuasa Tuhan. Tapi kita pahami dan mau menyadari bahwa sumber kasih karunia adalah dari Allah sendiri. Dia adalah Allah yang begitu baik melimpahkan kasih karunia-Nya dengan luar biasa. Yang kedua, kita bukan hanya memahami anugerah Tuhan, tapi kita juga harus mengalami anugerah Tuhan. Kita bisa baca dalam Efesus 2 ayat 4-6, firman Tuhan berkata, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Saudara, jelas sekali bahwa keselamatan adalah anugerah dari Tuhan. Hanya dapat diterima dengan respon iman kepada Tuhan, kepada Yesus. Kita bersyukur bahwa anugerah yang terbesar adalah Yesus di dalam kehidupan kita. Ketika kita percaya Yesus, kita seharusnya mengalami perubahan. Ketika kita berjumpa dengan Yesus, kita harusnya mengalami
perubahan hidup. Sebab firman Tuhan berkata di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan sebagai manusia baru, kita hidup di dalam anugerah Tuhan, dalam kasih karunia Tuhan. Artinya apa? Artinya kita hidup di dalam perlakuan istimewa dari Tuhan dan di dalam janji-janji Tuhan. Sungguh luar biasa ketika kita berjumpa dengan Yesus, percaya Yesus, kita ini mendapatkan hak istimewa, perlakuan istimewa dari Tuhan dan kita berhak menerima janji-janji Tuhan. Saudara, seperti Paulus ketika dia berjumpa dengan Yesus, Paulus mengalami perubahan. Ya, dia hidup mengalami perubahan dari orang yang penganiaya jemaat mulai menjadi orang yang mengasihi jemaat. Dia menginjil, memberitakan Injil, dia mengalami perubahan dalam kata-katanya, dalam pikirannya, teologianya, perubahan dalam hidupnya, fokus hidupnya bukan lagi diri tapi Tuhan. Saudara, hidup dalam anugerah Tuhan, dalam kasih karunia Tuhan membuat Paulus ingin mengenal Yesus lebih lagi sehingga dia tahu bahwa sebenarnya dia tidak layak, tapi Tuhan Yesus melayakkan lewat kasih karunia-Nya. 1 Korintus 15 ayat 8 sampai 10 firman Tuhan berkata, Paulus mengakui bahwa dia tidak layak, dia rasul paling hina karena telah menganiaya jemaat Yesus. Tapi Yesus dalam kasih-Nya yang besar mengangkat dia, mempercayakan pelayanan yang besar padanya sehingga ia menjadi rasul Kristus. Ketika mengenal Yesus dan mengalami hidup dalam kasih karunia, Paulus dipakai secara luar biasa oleh Yesus. Walaupun Paulus memiliki kelemahan, tetapi ia mempunyai keyakinan bahwa Yesus yang mengasihinya akan memberikan kekuatan. Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 11 firman Tuhan berkata, Paulus menuliskan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhan kita. Lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dari ayat ini kita mengenal perubahan besar yang terjadi dalam hidup Paulus. Dia akhirnya bisa menjadi rasul yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Merintis jemaat di mana-mana dan dia mengalami berkat-berkat kasih karunia Tuhan. Walaupun dia punya masalah, tapi dalam Yesus masalahnya bisa terselesaikan. Saudara, dalam masalah yang besar yang sudah diselesaikan Yesus adalah masalah yang terbesar dalam hidup kita adalah dosa-dosa yang sudah ditanggung oleh Yesus. Yesus sudah menggantikan kita dan dia memberikan kasih karunia-Nya, anugerahnya pada kita. Saudara, ada banyak orang yang tahu lagu Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet the sound, sangat besar anugerahnya. Nah, mereka pada tahu, semua bahkan ada yang hafal lagu ini, tapi tidak semua orang mengalami anugerah Tuhan. Tidak mengalami kasih karunia Tuhan. Nah, satu hari seorang penginjil D.L. Moody ketika dia mempelajari tentang kasih karunia anugerah Tuhan ini, dia lari pada seorang wanita dan dia bertanya, apakah kamu tahu grace, anugerah? Orang itu bingung. Dia lalu menyaut, grace itu siapa? Dikiranya nama orang, sebab sekarang banyak nama orang namanya Grace ya. Tapi yang dimaksud grace adalah anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya ketika orang itu menjawab, grace itu siapa? Akhirnya Paulus mulai menceritakan tentang Yesus, tentang anugerah yang diberikan kepada manusia, menawarkan kasih karunia dengan cuma-cuma, menawarkan pengampunan dosa, menawarkan hidup baru di dalam Yesus, dan akhirnya orang itu menerima kasih karunia. Saudara, mungkin kita sudah tahu dan memahami anugerah Tuhan, tetapi itu tidak cukup. Saudara dan saya harus mengalami anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Kalau saat ini saudara belum menerima Yesus, belum berjumpa dengan Yesus, belum mengundang Yesus masuk dalam hatimu, saudara perlu mengalaminya. Sebab ketika hidup di luar Tuhan, mungkin kita kelihatannya baik-baik saja, tapi kita akan mengalami masalah demi masalah. Dan masalah yang terbesar, dosa yang harus kita terima hukumannya.
tapi oleh karena kasih karunia, karena anugerah Tuhan, kita diselamatkan. Karena itu kalau ada di antara saudara, baik yang menonton di YouTube yang belum percaya Tuhan Yesus, kita mau terima anugerah Tuhan dengan iman di dalam Yesus Kristus. Undang Yesus masuk dalam hidupmu supaya kamu mengalami anugerah Tuhan yang melimpah. Mari kita alami anugerah Tuhan yang melimpah dalam hidup kita, supaya kita boleh mengalami mujizat-mujizat, mengalami perkara-perkara yang tidak pernah kita pikirkan dalam hidup kita, karena anugerahnya limpah atas kita. M yang ketiga, kita harus menikmati anugerah Tuhan. Efesus 2 ayat pasal 2 ayat 4, firman Tuhan berkata, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Kita harus belajar untuk menikmati anugerah Tuhan yang besar itu dalam hidup kita. Sebab ketika kita ditimpa masalah, kita akan kuat. Firman Tuhan berkata, aku akan mengokohkan kamu, menguatkan kamu, meneguhkan kamu. Dan ketika kita menghadapi masalah, kita akan tetap kuat. Seringkali ketika kita menghadapi masalah, kita mulai berasumsi bahwa Tuhan marah pada kita. Atau kita berasumsi bahwa kita ini kurang beriman. Atau kita berpikir, oh mungkin karena ada dosa-dosa yang tidak dibereskan. Tapi tahukah saudara, masalah itu timbulnya bisa, sumbernya atau bisa bermacam-macam. Mungkin karena kesalahan kita, ya kelakuan kita yang salah. Mungkin kita terlalu serakah menginvestasikan uang kita sehingga kita tertipu dan habis uang kita, itu adalah kesalahan kita. Seperti Daud, dia berkata bahwa sebelum aku tertindas aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Saudara, kita percaya kalau ada masalah itu bisa berasal dari karena kesalahan kita, tapi ada beberapa masalah yang diizinkan oleh Tuhan untuk kita alami demi kebaikan kita. Roma 8:28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Semua itu untuk kebaikan kita. Amin. Jadi apapun masalah saudara, percayalah bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Seringkali Tuhan izinkan masalah untuk memproses kita. Tuhan itu senang dengan proses dalam hidup kita, supaya kita sungguh-sungguh semakin hari semakin serupa dengan Yesus. Masalah diizinkan Tuhan biasanya untuk melatih kita semakin merendah hati. Supaya kita tidak berkata, oh aku ini hebat, aku kuat. Tapi ketika kita ada masalah, aku ini terbatas, aku perlu pertolongan Tuhan. Karena itu kalau saudara sedang mengalami masalah, percayalah Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan ampuni kalau aku selama ini sombong sehingga aku lupa Tuhan. Tapi ketika ada masalah, kita ini terbatas, kita perlu Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa menyelesaikan masalah dalam hidup kita. Masalah juga membawa kita semakin mendekat kepadanya. Ketika kita aman-aman, tidak ada masalah, hidupnya senang, kita kadang-kadang sibuk, tidak ingat Tuhan. Tapi ketika kita ada masalah, kita baru bisa melihat Tuhan. Saya ingat ada satu kisah bagaimana seorang tukang bangunan, ya dia naik ke atas dan waktu sampai di atas dia lupa bawa semen, bawa adukan, tapi nggak bawa sendok semennya. Tapi kalau turun lagi malas, jadi akhirnya dia mulai mau panggil temannya minta tolong dari di bawah, dia mulai ambil uang. Mungkin ada, oh cepean ada, oh nggak ada, cecengan lumayan ya. Dia lempar ke bawah, yang di bawah itu lihat uang 100 dia ambil, oh lumayan ya. Ada uang jatuh diambil. Tiba-tiba tapi uang itu dilempar lagi karena yang di atas merasa kenapa orang dilempar uang kok nggak nengok ke atas. Akhirnya orang yang di bawah lihat lagi, oh ada uang 1000-an dilempar uang logam, diambil lagi. Wah hari ini rupanya hujan uang. Akhirnya yang di atas mulai kesal, dia mulai bikin adukan ya dari semen itu, setelah mengeras dia lempar. Pas lempar dia kaget, loh siapa yang ngelempar saya? Ya aku, dari tadi aku ngelempar kamu tapi kamu nggak noleh-noleh. Tapi kadang-kadang kita seperti
teman tukang ini. Ketika kita dihujani dengan berkat, kita nggak pernah noleh ke atas. Tapi ketika kita ada masalah, kita melihat Tuhan, kita mendekat kepada Tuhan. Saudara, karena itu kita harus menyadari bahwa setiap masalah di dalamnya Tuhan turut bekerja untuk menguji juga iman kita. Supaya kita semakin dimurnikan, semakin tulus dan semakin dewasa di dalam Tuhan. Dan yang keempat, kita tahu bahwa ketika kita mengalami masalah, Tuhan izinkan supaya kita menerima berkat dan mujizat Tuhan. Kalau saudara ingin mengalami mujizat Tuhan yang besar, saudara harus mengalami masalah yang besar. Tapi kalau saudara ingin mengalami mujizat yang kecil, saudara pasti akan mengalami masalah kecil. Saya ingat di Jakarta ada seorang pengurus, dia cerita bagaimana dia mengalami mujizat besar. Dia waktu masa pandemi, dia itu punya hutangnya 100 M. Dan dia benar-benar sudah seperti kepalanya mau pecah ya. Ada masalah besar, tapi Tuhan itu senantiasa memberikan kasih karunia-Nya, anugerahnya kepada dia. Pada masa pandemi, orang-orang mengalami krisis, dia juga mengalami krisis. Tapi apa yang terjadi? Pada masa itu barangnya yang berpuluh-puluh ton bisa laku ya. Dan hutang dari 100 M-nya itu bisa lunas. Bahkan dia bisa membeli 6 rumah pada masa itu. Dan dia bersaksi, itu bukan karena dia hebat, bukan karena dia dia kuat. Dia udah gak kuat, tapi ketika dia hidup di dalam anugerah Tuhan, dia cakap menanggungnya dan Tuhan memberkati dia. Karena itu saudara, apapun masalah saudara, seringkali kita tidak memahami dan kita menyalahkan diri sendiri bahkan Tuhan. Tapi hari ini biar kita mau menikmati anugerah Tuhan, kita mau sungguh-sungguh percaya bahwa apapun yang Tuhan izinkan, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jangan pernah mengeluh, ya seperti Paulus. Ketika Paulus dia mengalami banyak masalah yang berat, tapi Tuhan izinkan dia mengalami masalah itu. Namun Paulus tidak pernah mengeluh. Roma 8, 37-39. Firman Tuhan berkata, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, sekalipun masalah yang dialami Paulus sangat berat, Paulus tidak mempunyai alasan untuk mengeluh, untuk bersungut-sungut. Karena dia yakin bahwa masalahnya itu tidak sebanding dengan anugerah Tuhan. Dengan kasih karunia Tuhan yang limpah dalam kehidupannya. Saudara, ketika kita hidup dalam anugerah Tuhan, kita bisa menikmati anugerah Tuhan dengan sukacita. Karena firman Tuhan berkata di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-10. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ketika kita lemah, disitulah kekuatan Tuhan. Saya ingat seorang yang bernama Ludwig van Beethoven, pada usianya yang ke-30, dia adalah komponis terkenal. Usia 30 dia diserang penyakit telinga dan akhirnya dia tuli. Ketika dia tuli, dia sangat terpukul, ya, nggak bisa dengar. Padahal dia perlu ya untuk mendengar, untuk menciptakan lagu, untuk bernyanyi, dia perlu mendengar suara. Tapi dalam keadaan terpuruk, dia menuliskan, aku merasa sepi, sangat sepi, tetapi aku merasa Tuhan dekat. Beethoven selalu membaca buku-buku yang dikarang oleh Thomas Kempis. Dia berkata dalam bukunya, yaitu judulnya Meniru Kristus. Di sana dia belajar untuk lebih intim dengan Tuhan, berdoa, memiliki persekutuan yang dalam dengan Tuhan.
Dan di tengah rasa frustrasinya, Beethoven tetap bisa berkata, aku menempatkan seluruh keyakinanku di dalam kebaikan Tuhan yang kekal. Jiwaku akan bersuka cita di dalam Engkau yang abadi. Jadilah gunung batuku, terangku, kepercayaanku selama-lamanya. Saudara, walaupun Beethoven tuli, namun ia tetap bisa produktif, berkarya, membuat opera, membuat simfoni, dan membuat banyak karya ciptanya yang lain. Saudara, seringkali ketika kita mengalami masalah, kita tidak bisa menikmati anugerah Tuhan. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan saudara dan saya bahwa kita harus bisa menikmati anugerah Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan yang tidak terbatas. Sekalipun di dalam kelemahan kita, jangan suka ngomel, jangan suka mengeluh. Karena kelemahan, ketidaksanggupan, keterbatasan kita, itu bisa digunakan Tuhan agar kita bisa menyatakan kuasanya. Ketika aku lemah, kuasamu sempurna. Ketika aku lemah, aku kuat. Saudara, Tuhan bisa memampukan kepada kita dalam kekurangan kita, keterbatasan kita. Karena itu berhentilah untuk fokus pada masalah, pada kelemahan kita, pada kekurangan kita. Tapi kita terus harus percaya bahwa Tuhan mampu memberkati kita dengan caranya, dengan apa yang Dia bisa lakukan dalam kehidupan kita karena Dia sanggup memakai kita untuk menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Hari ini siapa yang mengalami masalah, jangan fokus pada masalah, tapi lihat Tuhan yang besar. Mungkin saudara pernah dengar cerita bagaimana seorang anak ketika dia melihat pesawat terbang, dia berkata, "Pak, itu apa?" "Oh, itu pesawat, Nak." "Wih, kecil sekali ya, karena jauh." Kemudian papanya besoknya ajak dia ke bandara dan dia bertanya lagi, "Papa, itu apa?" Itu pesawat yang kamu lihat kemarin." Besar sekali ya." Ya, memang. Saudara, ketika kita melihat Tuhan yang jauh, kita merasa Tuhan itu kecil dan masalah kita besar. Tapi ketika kita melihat Tuhan yang besar, masalah kita kecil. Karena itu loh, mendekatlah kepada Tuhan. Nikmatilah anugerah Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita dilimpahi dengan anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Dan kita bisa hidup dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Karena itu saudara, jangan fokus pada masalah. Tapi fokuslah kepada Tuhan. Dan nikmatilah anugerahnya yang melimpah dalam hidup kita. Yang keempat, yang terakhir, kita harus mensyukuri anugerah Tuhan. Jadi yang pertama, kita harus memahami anugerah Tuhan. Tidak bisa kita dapatkan dengan usaha kita, tapi kita harus terima dengan hati beriman kepada Yesus. Gratis, enggak perlu ada andil dalam hidup kita. Yang kedua, kita harus mengalami. Saudara yang belum mengalami kasih karunia Tuhan, hari ini buka hatimu, terima Yesus. Undang Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Apapun masalah saudara akan terselesaikan, terutama masalah dosa. Dia sudah mati bagi saudara dan saya. Dan yang ketiga tadi, kita harus nikmati hari ini ya. Kalau kita ada sebagaimana ada, itu bukan karena kuat gagah kita. Itu bukan karena kita hebat, tapi semua karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Ketika kita menyadari ini, kita akan senantiasa menikmati hari demi hari, musim demi musim bersama dengan Tuhan. Dan yang terakhir, kita harus mensyukuri anugerah Tuhan. 1 Korintus 15 ayat yang 10a berkata, tetapi karena kasih karunia Allah aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Amin. Saudara, ketika kita hidup dalam anugerah Tuhan itu bukan saja untuk kita nikmati, tapi juga harus kita syukuri. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Saudara, Paulus tidak pernah berhenti bersyukur setelah diselamatkan dan dipilih Tuhan menjadi rasul yang besar, melakukan pekerjaan Tuhan dengan segala resikonya. Paulus tetap bersukacita, tetap bersyukur. Nah, Tuhan juga ingin memakai saudara dan saya seperti Paulus. Mungkin kita
bukan orang yang hebat, bukan orang yang kaya, bukan orang yang berpendidikan. Bahkan kita penakut, penuh kelemahan, penuh kekurangan dan sebagainya. Tapi ketika kita mau dipakai Tuhan seperti Paulus, Tuhan bisa melimpahkan kasih karunia-Nya untuk kita sekalian. Saudara, kalau kita ada sebagaimana kita ada, itu bukan karena kehebatan kita, tapi karena anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Kalau saudara bisa duduk saat ini menyanyi memuji Tuhan, kalau saudara nanti bisa pulang makan, saudara bisa tidur, itu semua anugerah Tuhan. Pernahkah kita bersyukur? Hari ini Tuhan ingatkan, sebab banyak orang yang tidak bisa duduk seperti saudara, masih ada di rumah sakit, ingin memuji Tuhan gak bisa. Tapi hari ini kalau kita ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Amin, karena itu kita perlu bersyukur, jangan suka ngomel, jangan suka komplain, banyak komplain sama Tuhan. Jangan suka membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kenapa Tuhan dia lebih kaya, kenapa Tuhan dia lebih hebat. Kita harus bersyukur dengan apa yang kita punya. Kita harus bersyukur dengan berkat Tuhan yang Tuhan berikan pada kita. Hari ini siapa yang suka ngomel, bertobat. Jangan suka ngomel, bersyukurlah. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Kristus Yesus. Kita percaya bahwa setiap pemberian yang baik, seperti Yakobus 1 ayat 17 berkata, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Saudara, kita percaya bahwa anugerah Tuhan sempurna. Anugerah itu diberikan Tuhan dari atas kepada kita. Dan itu cukup bagi kita. Seperti halnya Paulus, ketika dia tahu dalam dirinya ada duri dalam daging. Dia minta Tuhan cabut duri dalam daging yang ada dalam hidupnya. Tapi Tuhan berkata di dalam 2 Korintus 19 ayat 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara, mungkin kita punya duri dalam daging. Apa duri dalam daging kita yang kita doakan tapi belum dicabut-cabut. Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku. Sebab ketika kita lemah, kuasa Tuhan dinyatakan dengan sempurna. Supaya kita terus bergantung kepada Tuhan. Sebab di dalam kelemahan justru kuasa Tuhan itu menjadi sempurna. Supaya kita tidak sombong, tidak memegahkan diri. Tapi kita tetap menjaga kerendahan hati di hadapan Tuhan. Saudara mungkin tahu lagu yang tadi, Amazing Grace. Tapi saudara tahukah bahwa itu dikarang oleh seorang yang bernama John Newton. Ketika dia mengalami anugerah Tuhan yang besar, kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Dia boleh hidup bagi Tuhan. Sebelumnya tahun 1700-an, John Newton ini selalu berlayar dengan papahnya. Dan setelah itu papahnya pensiun, dia kerja di kapal yang suka jual budak. Ya, dia menjadi orang yang tidak punya perasaan, melakukan perdagangan manusia. Dan akhirnya ia menjadi kapten kapal budak untuk dirinya sendiri. Akan tetapi pada tahun 1748 hidupnya mengalami perubahan. Dia berjumpa dengan Yesus ketika kapalnya hampir karam, mengalami badai yang hebat. Dan ketika itu John Newton dia berteriak kepada Tuhan dengan keras, Tuhan kasihanilah aku. Dan pada malam hari itu akhirnya dia diselamatkan. Kapalnya selamat dan ia mengalami kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa. Sehingga dia meninggalkan bisnisnya, dia menjadi hamba Tuhan. Dan pada akhirnya dia melayani Tuhan. Dan yang paling dikenal dari John Newton ini lagunya Amazing Grace. Karena besar ya, sangat besar anugerahnya yang dia telah terima. Dulu sesat dalam dosa, kini dipimpinnya. Saudara, ketika kita menyadari bahwa hidup kita dulu adalah sesat seperti domba yang terhilang. Tapi ketika kita mengalami berjumpa dengan Yesus, kita ini menjadi ciptaan baru, hidup dalam hak yang istimewa di dalam Tuhan untuk menerima janji-janji Tuhan. Saudara, Allah menyatakan anugerahnya, kasih karunia-Nya kepada kita yang tidak pernah pantas menerimanya. Kalau kita ingat siapa kita, tapi Tuhan angkat kita menjadi anak-anaknya, menjadi biji matanya.
Nah saudara, ketika kita menyadari kelemahan kita, kekurangan kita, kita percaya Tuhan akan memberikan mujizatnya dalam hidup kita. Sehingga ketika kita dilimpahi anugerahnya, jangan pernah sombong, jangan berkata ini karena aku, tapi ini karena Tuhan. Dan ketika saudara belum menerima kasih karunia Tuhan, hari ini biar kita buka hati, kita minta Tuhan Yesus menjadi juru selamat dan Tuhan kita, melimpahkan anugerahnya dalam hidup kita. Dan ketika kita menyadari ini, kita tidak usah minder, tidak usah rendah diri. Kita merasa aduh aku ini orang nggak punya, aku ini orang yang bodoh, aku ini penuh kelemahan. Tapi ketika kita menyadari bahwa Tuhan ingin supaya kita hidup di dalam Yesus, hidup di dalam anugerah Tuhan, maka kita akan bisa mengalami anugerah Tuhan, menikmati anugerah Tuhan dan mensyukuri anugerah Tuhan. Karena itu saudara, kita harus terus percaya kepada Tuhan. Jangan mengandalkan kemampuan diri sendiri untuk mendapatkan kasih karunia yang lebih. Sebab Tuhan mencurahkan anugerahnya sesuai dengan kemurahan hatinya. Hari ini kita telah belajar memahami anugerah Tuhan yang melimpah bagi kita. Dan Tuhan ingin agar kita selalu mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam segala situasi apapun, andalkan Tuhan. Hidup dalam anugerah Tuhan. Sebab semakin banyak anugerah Tuhan yang dilimpahkan pada kita, semakin kita mengandalkan Tuhan, maka berkat Tuhan juga, sukacita Tuhan akan kita terima dengan berlimpah. Karena itu biarlah pagi hari ini kita mau sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus, hidup di dalam anugerah Tuhan, sehingga kita boleh mengalami mujizat-mujizat Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang tidak pernah kita bayangkan. Kiranya firman Tuhan termaterai dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya.